Halo guys, assalamualaikum. Saya ada di situs Kerto di Planet. Halo guys, ini saya berada di situs Kerto ya guys, di Planet. Sambungan dari Mataram juga nih, sambungannya dari sana. Pokoknya di sekitar sini banyak kok. Ini di Planet ya, di Planet tuh banyak sambungan-sambungan enggak gitu. Tuh, terpendam. Ini kayak kerajaan juga ini. Tapi kalau disebut kecil, kalau disebut itu kecil ya. Nah, ini saya akan memasuki area di candinya. Sebenarnya bukan candi ya, rumah ini tuh. Dibentuk seperti candi. Ini itu kayak pemiliknya itu ketua RT, ada desa sama ketua RT. Nah, ketua RT itu mempunyai rumah yang besar dan dihuni cuma sekeluarga doang. Sekeluarga itu ada satu keluarga ada 5. Ini dalamnya. Nih jaganya, dalamnya lagi. Pokoknya kayak pura itu nih. Ini dalamnya itu ada kamar sama ada ruang tamu. Ini itu rumahnya dibentuk besar karena dia itu mempunyai tempat sembahyang. Jadinya tidak perlu ke masjid atau kemana. Nah, itu dia yang tempat sembahyangnya. Itu ada 2, ada yang di pojok sana, ada yang di sini. Ini yang di dalamnya bertapa sajen. Kalau ini tuh ya Hindu, keturunan nenek moyang, ada Hindu ada Islam gitu. Nah, ini yang bolongan besar itu saya melihat itu dulu ditanam di situ. Jadinya semua orang pada kesini sembahyang, bertamu di sini. Ada kamar 3 sama ada kamar mandi itu di luar ya. Kamar mandi itu di luar. Nah, itu ruang tamu yang di tengah sini, ruang tamu sama ruang tempat bersembayang. Rumahnya tuh megah, gede, yuk kayak istana gitulah. Nah, menurut saya kayak gitu ya. Ini penglihatan saya seperti megah, mewah, dan ada tempat duduk. Di situ tuh tempat duduknya para sembahyang. Terus dia itu rumahnya itu lonjong, depannya kotak. Ya, rumah ini tuh miring ya. Bukan lurus, miring mungkin ya berapa derajat gitulah. Belum dikeruk itu. Nah, itu mesti ada kayak gitu ya. Iya. Ini tuh cuma rumah warga, tapi dia itu memiliki pembantu yang banyak. Jadinya bisa membuat rumah yang besar. Satu desa mungkin ini satu desa kan ada yang berbeda-beda rumah. Terus karena kesana jauh, dia milih ke sini sembayangnya. Iya, dulu juga ada kayak gini. Nah, di sini itu mempunyai tembok, bukan tembok yang ada di Masjid Mataram, tapi itu berubah
berupa batu yang disusun menata bangunan ini. Mungkin kalau teman-teman nggak bisa melihat di sini apa, tapi sini tuh megah, mewah. Terus di situ tuh dulu ada apa, bundaran batu gitu, tapi yang sangat megah. Nah, ini ya berbentuk lonjong ke arah barat atau timur ya. Nah, ini temboknya pokoknya dia mempunyai 4 pintu ya, dan dia mempunyai kamar 3 ya. Ya, saya melihat di sini tuh ada tembok atau pagar yang mengitari ini, yang mengitari rumah. Dan itu temboknya, pagarnya itu batu ya. Tapi kalau rumahnya itu bata. Kita ini kayak berada di kamar putri. Di sini itu ada kamar 1 yang saya injek ini. Nah, yang situ itu buat ruang tamu. Yang saya injek ini kamar. Ada 2 kamar, yang 1 tengah, yang 1 pinggir aku sebelah kanan, yang satunya tuh sebelah kiri sendiri ya. Di sini tuh kamar putri cowok 1. Oke, ada 3 keluarga, ada 1 keluarga terus bertiga gitu. Aku kalau bisa ke situ enggak. Tak. Kalau aku megang nanti bisa tahu yang itu di mana gitu. Jadi ini itu apa, rumah tapi besar, sana sampai sana. Nah, kita menuju ke arah depan rumah. Itu di depan juga ada tempat sembahyang ya. Kita menuju di tempat sembahyang. Nah, ini ruang tamu yang sangat lebar buat tempat sembahyang para Hindu. Saya berjalan ke sana untuk melihat ada apakah di sana. Nah, ternyata benar dugaan saya. Itu disusun dengan batu yang ditumpuk-tumpuk. Rumahnya itu tuh kayak istana megah gitu. Tapi yang memilikinya ketua di dusun itu, di kampung itu. Rumahnya miring. Jadi yang di situs Kerto itu adalah justru saya memasuk pintu belakang rumah tersebut. Jadi saya itu justru di belakang sini, bukan di depan, tapi di belakang. Itu ya. Rumah tersebut itu dalamnya megah dan luarnya juga megah, dibatasin dengan pagar
tembok yang keras yang dibuat dari batu, diukir juga. Nah, itu ukiran tersebut juga ada arti maknanya, tapi dia sudah hancur, sudah runtuh, tidak tahu di mana sekarang. Nah, tidak tahu dia mungkin terpendam, kalau mungkin dia itu digali, masih bisa memungkinkan ketemu, ada apa aja pasti ketemu itu. Puing bangunan juga itu sebenarnya itu tuh di depannya itu ada apa ya? Ada gunung kecil. Nah, gunung itu meruntuhkan, kalau menurut saya itu di depannya nih, di depannya sini. Nah, di sini itu ada gunung kecil, gunung yang kecil. Nah, itu tersebut meruntuhkan desa, menghilangkan desa itu, dan penyebabnya karena longsor ya. Terus pemiliknya itu adalah seorang yang dikenal sebagai kayak arsitek itu, tapi dia punya pikiran atau ide membuat bangunan tersebut sama bangunan yang ada tempat ibadahnya, tempat sembahyang umat Hindu ya, dikenal lah kayak ketua gitulah di desa tersebut, untuk umat Hindu tidak perlu jauh-jauh keluar daerah tersebut. Dan kalau umat Islam gitu, dia sholatnya itu di rumah masing-masing. Sosoknya ketua ini masih muda ya, dia itu bersama keluarganya, dia tinggal di situ bersama keluarganya, ada 5 orang, 3 anaknya, 1 istrinya. Dia tuh laki-laki. Jadi kenapa dibangun? Karena warga di situ itu tidak punya tempat sembahyang. Dia itu cuma sembahyang kayak ke arah ke langit gitu. Dan dia ada seorang anak yang berkeinginan membuat tempat beribadahnya para masyarakat Hindu tersebut. Dan dia menanyakan semua warga untuk berkesepakatan membuat rumah untuk bersembayang, dan membuatlah bangunan tersebut dengan rumah untuk hadiahnya. Nah, jadi saya pas ketemu kayak penjaga bukan di istana, bukan di situ ya, tapi penjaga di desa itu. Nah, penjaganya itu saya bertanya, ini tuh rumah apa sih? Jadi kenapa saya tahu asal mulanya, itu saya bertemu dengan si Mbah penjaga di desa itu. Dia bilang ada seorang remaja yang membuatkan ide dulu masyarakat di situ tidak punya tempat atau sarana beribadah, dan kalau beribadah menyembah langit atau di luar daerah itu. Dari situlah anak muda tersebut punya ide untuk membuatkan sarana ibadah, tempat ibadah untuk Hindu. Ide tersebut dimusyawarahkan ke seluruh masyarakat
untuk membangun tempat ibadah tersebut. Lalu semua masyarakat menyetujui ide tersebut. Lalu dibangunlah tempat beribadah tersebut, dan untuk sebagai hadiahnya masyarakat membuatkan rumah untuk anak remaja tersebut. Sampai dia menikah pun dia di situ bersama anak-anaknya. Jadi ini adalah rumah Hindu, khusus Hindu, karena yang membangun warga Hindu untuk sarana beribadah gitu ya. Ceritanya situs Kerto saya temui, yang saya tahu dan temui Simbah tersebut menceritakan ke saya. Ya, sampai jumpa lagi. Dadah. Versi Excel atau visualisasi situs Kerto.